Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, Anda bertanya Alkitab menjawab episode 30. Selamat malam Bapak Erastus. Setelah mendengar firman Allah hari Selasa pada tanggal 23 Juni, saya tidak betah di dunia. Banyak masalah yang saya hadapi. Nasihat Bapak bagaimana ya? Saya tidak tahu ini yang bertanya pria atau wanita. Tetapi rasanya wanita. Mengapa mendengar khotbah saya jadi tidak betah di dunia? Kalau tidak betahnya karena kita sudah sangat merindukan Yesus, itu bagus. Tetapi tidak betahnya karena kita tidak nyaman hidup di tengah-tengah kesulitan, atau karena kita kecewa terhadap suatu keadaan, atau kita marah karena berbagai kegagalan, itu salah. Atau tidak betahnya karena kita memang tidak mau lelah menghadapi kesulitan hidup. Itu bisa egois. Paulus mengatakan kalau aku disuruh memilih hidup atau mati, aku memilih bertemu dengan Tuhan. Berarti mati. Tapi jangan lupa, Paulus sudah menyelesaikan tugas. Dia sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia telah menyelesaikan tugasnya. Sedangkan saudari ini atau saudara ini saya tidak tahu. Dan Paulus mengatakan kalau aku harus hidup, artinya masih memiliki umur di bumi ini, aku harus memberi buah. Jadi kita harus memberi buah dulu sampai kita layak dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Kepada yang bertanya ini, saya mengajak untuk kuat, be strong, kuat di dalam Tuhan. Kalau tidak betahnya karena memang sudah siap dimuliakan bersama dengan Yesus dan merindukan bertemu dengan Yesus, luar biasa. Saya juga mengucapkan selamat jalan. Tetapi kalau usiamu masih muda, belum di bawah 70, belum di atas 75 tahun, umur masih di bawah 70 tahun atau di bawah 75 tahun, jangan dululah ya, kerja dululah ya, berbakti dululah, menjadi berkat dulu. Puji Tuhan. Selamat malam Pak Eras. Setelah saya mendengar suara kebenaran hari Selasa tanggal 23 Juni, sama juga. Saya jadi berpikir betapa dahsyat manuver iblis zaman ini, yaitu dengan masuk dalam semua pikiran orang percaya, yaitu dengan perkataan masih ada waktu. Sehingga banyak orang menunda bertobat karena berpikir masih ada waktu. Dan saya melihat khotbah Bapak sedang terus memerangi pikiran ini. Bapak seperti panglima perang untuk melawan iblis. Kita siap jadi prajurit Pak? Tanda seru. Luar biasa Pak. Kalau boleh usul Pak, mungkin bisa dijadikan judul seminar masih ada waktu.
Mohon maaf kalau lancang. Terima kasih banyak untuk khotbah suara kebenarannya. Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Masih ada waktu. Ini judul bagus. Saya terima judul ini. Mungkin bisa diganti kalimat akan tidak ada waktu. Nah, gitu mungkin ya. Kembali kepada pertanyaan sebelumnya dari nomor telepon 0812357 sekian. Mungkin persoalannya sama ya. Jadi saya berpikir mungkin karena kerasnya perjuangan melawan kuasa kegelapan, supaya jangan jadi terhilang ya lebih baik meninggal dulu. Ya, tetapi apapun nasihat saya tadi tolong diperhatikan ya. Pernyataan yang kedua ini dari Chris Tangerang. Puji Tuhan. Thank you Chris. Dari 081356994 sekian. Salam Pak Era, saya tinggal di Kalimantan Timur. Saya sudah mendengarkan khotbah Bapak baik di IG atau di YouTube. Dan saya sangat diberkati. Terima kasih Pak, sehat selalu. Saya umur 12 tahun. Wah hebat ya. Sagasi Trifosa. Baik sayang, kau masih muda bisa mengucapkan kalimat ini, salut saya. Ya. Terima kasih. Salam Om, mau tanya, saya mempunyai anak remaja umur 13 dan 15 tahun belum dibaptis. Apakah anak saya boleh ikut perjamuan kudus? Terima kasih Om. 0852335556 sekian. Sebenarnya baptisan itu lambang kematian. Jadi orang yang bersedia meninggalkan cara hidup anak dunia dan bersedia hidup dengan cara hidup anak Tuhan dibaptis. Jangan karena anak sudah usia di atas 12 tahun supaya mantap, hati orang tua mantap dibaptis. Itu tidak tepat. Jika anak bapak atau ibu ini memang bersedia meninggalkan cara hidup anak-anak dunia dan bersedia hidup dengan cara anak-anak Allah, please jangan tunda. Tapi kalau hanya karena usia, jangan mempermainkan baptisan. Banyak orang mempermainkan baptisan. Dibaptis karena sudah cukup umur, dibaptis karena mau menikah dengan orang Kristen dan syarat gereja harus dibaptis. Itu melecehkan baptisan. Dibaptis supaya sakit dari sembuh. Maksud sembuh dari sakit, maaf. Dibaptis supaya sembuh dari sakit. Jadi baptisan itu supaya sembuh dari sakit, supaya tidak lagi kena alergi. Dibaptis supaya kuasa gelapnya keluar. Baptisan itu lambang kematian. Kalaupun ada kuasa kegelapan harus didoakan dulu. Ya, terima kasih. 0821849488 sekian. Pak Erastus yang terhormat, saya ibu rumah tangga yang mempunyai suami sangat keras dan kasar. Suka memaki-maki dan menghina saya sampai pada suatu malam dia ketahuan selingkuh. Saya pukul terus dia balas menghajar saya. Saya pukul terus dia balas menghajar saya. Terus saya lapor polisi karena KDRT. Yang saya tanyakan Pak, apa sikap yang melanggar firman Tuhan? Dan nanti pada saat saya meninggal tidak bisa masuk LP3 Pak. Satu lagi pertanyaan saya Pak, apakah anak saya umur 19 tahun terlahir dengan gangguan pendengaran? Apa ketika nanti berada di LP3 diubahkan menjadi sehat normal? Terima kasih Pak. Kepada ibu-ibu yang menghadapi suami yang kasar, jangan membalas kasar. Maki-maki, jangan membalas maki-maki.
Menghina, jangan balas menghina. Selingkuh, sebisanya diingatkan. Tetapi ketika diingatkan dia marah, tahu langkah apa? Satu kata, diam. Anda diam mengerikan. Kenapa? Allah akan bertindak. Anda tidak membalas kata-kata kasar, makian, penghinaan, itu bahaya bagi dia. Ngeri. Kenapa? Allah yang bertindak. Ingat, jangan pakai cara kita sendiri. Kalau kita sudah melakukan hal tersebut, kita minta ampun kepada Tuhan. Apakah perlu lapor polisi? Minta hikmat Tuhan. Seberapa bahayanya pria itu. Kalau tidak atau belum membahayakan, sebaiknya tidak lapor polisi. Tapi kalau ini menjadi ancaman serius, harus lapor polisi. Ya, atau kalau di visumnya bisa menjadi alasan kalau suatu hari nanti ada perbuatan yang sama lagi. Saudara, Pak, apa sikap saya melanggar firman Tuhan? Ya, Anda main pukul suami itu salah, walaupun suami melakukan kesalahan. Tapi Tuhan mau mengampuni dan Tuhan melupakan, ya. Oke, tidak masalah. Tuhan mengampuni. Lalu mengenai anak usia umur 19 tahun terlahir dengan gangguan pendengaran. Di surga nanti semua sempurna. Pendengarannya sempurna, penglihatannya sempurna, fisik sempurna. Dan kabar baik untuk ibu yang bertanya ini. Karena melalui Truth ID, saudara mendengarkan faith khotbah-khotbah saya, akan selalu disertai dengan bahasa isyarat kepada mereka yang tunarungu. Ya, jadi bersyukur anak Anda akan mendengar firman saya lengkap karena diterjemahkan dengan bahasa isyarat untuk saudara-saudara yang memiliki gangguan pendengaran atau tunarungu. Puji Tuhan. Selamat siang Pak Erastus, saya termasuk orang yang telah oleh pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh Bapak. Ya, selamat siang Pak Erastus, saya termasuk orang yang telah diubahkan ya, oleh pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh Bapak. Semoga Bapak selalu diberkati, diberi kesehatan dan umur yang panjang oleh Tuhan sehingga bisa mengubah lebih banyak orang lagi. Saya ingin menyambung pertanyaan Bapak Sugianto dari Surabaya dalam acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab di episode 27. Dari pertanyaan Pak Sugianto, Bapak menjawab seandainya Adam dan keturunannya tidak jatuh dalam dosa, maka semua manusia tidak akan mengalami sakit, penuaan, dan kematian, dan si iblis juga tidak ada. Pertanyaan saya, apakah manusia akan berkembang terus dalam jumlah dan peradabannya? Kalau ya, tolong pencerahannya Pak. Dan kalau ya, apakah bumi ini adalah surga dalam realita dan suasana? Tolong pencerahannya ya Pak. Apakah surga yang dijanjikan Tuhan Yesus sama dengan bumi tadi? Manusia tidak jatuh dalam dosa. Dan apakah menurut Alkitab dan sains planet-planet yang sepahamnya? Ya Pak. Dan sains planet-planet yang sepahamnya. Maaf, ini pertanyaan sangat penting bagi saya dan bagi semua orang. Terima kasih. Ini dari 0822 5885 7 sekian. Yosep Tangerang. Saudara, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, mandat prokreasi penuhi bumi ada. Manusia berkembang biak terus, ya. Karena seks itu kudus. Mandat prokreasi diberikan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi seks itu kudus dan akan terus berlangsung untuk menambah populasi. Tidak ada penuaan, tidak ada sakit, nggak ada kematian, ya. Manusia berkembang terus, ya. Dan kalau ya, apakah bumi adalah surga? Ya. Dalam realita dan suasana, ya. Apakah surga yang dijanjikan Yesus sama dengan bumi ini? Ya.
Karena sungguh amat baik. Manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak akan jatuh lagi. Karena yang masuk dalam surga adalah orang-orang yang telah terscreening, telah terpilih, tersaring. Ya. Dan adakah menurut Alkitab dan sains planet-planet yang sepahamnya? Kalau Bapak Ibu mau tahu, saya beritahu bahwa di surga itu nanti kita makan minum. Seperti yang kita alami di bumi. Jadi surga itu bukan misteri. Surga itu pengulangan dunia seperti yang kita miliki hari ini. Jadi kalau saudara bingung mengenai surga, saya beritahu. Alkitab tidak menjelaskan. Alkitab tidak perlu menjelaskan karena surga sudah terlalu jelas. Bahwa pengulangan bumi dan semua peradabannya dan teknologinya akan terulang di dalam kerajaan surga, ya. Saya percaya bahwa ini menjadi satu keindahan yang luar biasa, dan saudara-saudara sekalian akan bisa menikmati keindahan itu, keindahan yang tiada tara, saudara. Keindahan yang luar biasa, keindahan yang tiada tara di dalam kerajaan surga nanti. Memang banyak orang terus terang ya bingung. Kok bisa ya Pak? Bisa, kenapa tidak bisa? Bisa. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Saya percaya bahwa nanti surga itu persis seperti bumi ini. Justru saya harus mengkhotbahkan kembali saudara mengenai surga ini. Ya. Sayang sekali saudara, pertanyaan ini tidak bisa saya jawab penuh. Mengapa tidak bisa saya jawab penuh? Karena saya membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu lebih banyak untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Karena saya harus menjelaskan dari berbagai aspek, dan sayang sekali kalau saya tidak bisa memenuhinya dalam waktu yang singkat. Tapi kepada penanya saya akan menjelaskan nanti. Menjadi satu seminar lagi. Di Ekumene Bible Course nanti saya akan mengambil tema surga ini. Ya, terima kasih. Ini masih ada kaitannya dengan surga ini ya. 0821 9951 88 sekian ya. Ibu Leni, Salam Bapak Gembala, saya dari Papua Merauke. Bersukacita atas berkat rohani yang terus ditabur oleh Bapak. Menyimak seminar berkemas-kemas. Pertanyaan saya, tubuh seperti apa yang akan bertanggung jawab di pengadilan Allah? Nanti semua akan dibangkitkan. Dengan tubuh kebangkitan kita akan masuk langit baru, bumi baru. Dengan tubuh abadi akan masuk ke dalam bumi ini yang akan menjadi neraka. Neraka itu bumi ini akan jadi lautan api. Makan minum seperti apa ketika kita sudah di surga? Makan minum seperti di bumi. Seperti yang diperagakan Yesus waktu bangkit. Dia makan minum. Makan roti, makan ikan, minum. Seperti kita. Apakah di surga kita tinggal di rumah masing-masing? Iya, kita akan punya rumah. Ada gedung, ada jembatan, ada keindahan alam, ada musik, ada budaya, dan seterusnya. Setelah mati langsung diadili dan langsung di salah satu tempat, yaitu orang baik anggota masyarakat dan orang sempurna ke tempat dimuliakan. Tidak. Waktu orang mati akan ada di Hades dulu, masih roh. Tetapi menurut yang saya pahami ada Hades yang nyaman, Hades yang tidak nyaman. Nanti di akhir zaman baru semua dibangkitkan. Setelah semua dibangkitkan, saudara, baru
ada pemisahan. Ada yang masuk kemuliaan kekal, ada yang masuk kehinaan kekal. Begitu dalam Daniel pasal 12. Terima kasih. Ibu Sylvia Bandung. Saya Bu Sylvia dari Bandung, usia sudah 75 tahun. Saya mulai tahu nama Bapak saat Bapak khotbah tiap malam di Radio Maestro. Begitu saya tiap malam mendengarkan, saya merasa khotbah Bapak sangat beda dengan pendeta-pendeta yang lain. Dan itu yang saya kagumi. Benar ya Bapak. Bapak bilang jika banyak dengar suara kebenaran, pasti iman kita bertumbuh. Dan itu saya alami. Saya sekarang jadi malas dengar yang lain, yang tidak mengajarkan jemaat untuk hidup lebih berkenan pada Tuhan. Tapi cuma berkat yang diutamakan, berkat jasmani maksudnya ya. Saya sangat bersyukur Tuhan yang telah memberi saya gembala yang berkenan padanya. Dulu saat gereja saya pecah, saya doa pada Tuhan. Tuhan, Kaulah gembalaku satu-satunya. Tapi di dunia ini saya butuh gembala yang bisa menuntunku agar bisa melekat padamu dan hidup lebih berkenan padamu, agar aku bisa jadi saksimu yang hidup. Dan puji Tuhan, Tuhan mempertemukan saya dengan pendeta Dr. Erastus Sabdono, walau hanya di udara saja. Firman yang Bapak sampaikan banyak yang telah mengubah karakter saya. Terima kasih Pak. Sebetulnya kesaksian saya banyak sekali. Kini Tuhan sudah jadi suamiku yang abadi atau kekal. Terlalu banyak yang saya ingin saksikan, namun karena keterbatasan, lain kali saya teruskan lagi. Kalau ada kesempatan saya ingin berjumpa dengan Bapak di Bandung. Ya. Di BTC ada cabang GSKI yang baru buka ya Pak. Ya betul, di Bandung ada Pak Winter namanya Bu. Ibu lebih tua 14 tahun dari saya. Tetapi secara hierarki pelayanan saya Bapak rohani. Saya merasa terhormat menjadi Bapak Gembala Saudara. Ibu bisa ikut kebaktian di Bapak Winter. Nanti akan saya arahkan ya. Nanti saya suruh sekretaris saya untuk menunjukkan nomor teleponnya Pak Winter ya, supaya bisa. Oke ya, baik, puji Tuhan. Salam Pak Eras 08515533 sekian. Saya Feren, umur saya 15 tahun. Saya ingin bertanya Pak, maksud dari kesenangan dunia ini apakah diartikan sebagai hal yang di dunia ini yang membuat kita senang Pak, semacam bermain game online, menonton film, berwisata, dan lain-lain yang membuat kita senang. Karena belakangan ini saya suka bosan dan memilih bermain game online. Tetapi saya tetap memanage waktu saya. Itu saja Pak, terima kasih. Tuhan berkati. Feren ya, pinter ya, 15 tahun sudah bisa membuat kalimat, memanage dan lain-lain. Feren, wisata itu tidak dosa. Tuhan memberikan keindahan alam untuk dinikmati ya. Menonton film juga tidak salah kalau yang ditonton itu film yang baik. Bermain game apa dulu? Kalau game online yang membuat kamu jadi tidak produktif, malah terbelenggu, itu salah. Game online yang membuat orang terbelenggu, terikat, itu menggiring orang ke neraka. Sehingga mengabaikan tanggung jawab, fokusnya tidak kepada yang baik. Jangan terikat game online. Kalau ada game-game yang baik, yang bisa mencerdaskan pikiran. Feren, ikuti khotbah Om Eras terus. Ya, isi waktumu dengan bijaksana sayang. Ya, kamu harus berani berbeda dari teman-temanmu. Kamu harus bisa memindahkan kesukaanmu dari hal-hal yang tidak bermanfaat kepada hal-hal yang bermanfaat. Oke sayang, saya salut kepadamu. Tuhan akan pimpin hidupmu. Walaupun saya tidak kenal kamu, suatu hari kita akan bertemu di langit baru, bumi baru. Puji Tuhan. 0822-3097-9 sekian. Salam Pak Pendeta Erastus. Perkenalkan saya dan suami saya
Ya. Sudah dari 2013 kami mengikuti khotbah Bapak dan sangat mengubah kehidupan Kristiani kami. Di tahun 2014 putri kedua kami meninggal karena malpraktek, hanya hidup 5 hari di ICU. Saya sendiri juga koma. Sampai sekarang saya masih belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Kami jadi ingat khotbah Bapak tentang LB3, langit baru, bumi baru. Tapi sekarang kami sering jatuh bangun untuk hidup sesuai firman Tuhan. Seringkali saya menangis sejadi-jadinya karena tidak bisa hidup seturut firman Allah. Belum lagi kami tidak ibadah di gereja selama 5 tahun ini. Karena pengajaran pendeta kami sangat bertentangan dengan hati nurani kami. Jadi kami hanya beribadah lewat YouTube mendengarkan khotbah Bapak. Kami mohon doanya Pak, supaya kami bisa menemukan mentor atau pendeta yang hidupnya benar-benar mengajarkan kebenaran yang murni Pak. Kami hidup seperti outcast, terbuang. Hanya Tuhanlah pengharapan kami dan juga khotbah Bapak yang menguatkan kami. Terlebih saat saya pernah dalam keadaan depresi. Terima kasih untuk khotbah dan pelayanan Bapak kepada kami. Kerinduan terbesar kami adalah bisa berkunjung di Rehoboth untuk beribadah, serta bercakap-cakap dengan Bapak jika Bapak Eras bersedia dan punya waktu yang tepat. Tuhan memberkati Pak Erastus, limpah dengan hikmat dan damai sejahtera. Pasangan suami istri ini mungkin nanti akan saya perhatikan khusus. Ya, saya mengerti pukulan yang dialami keluarga ini. Ya. Saya tidak bacakan walaupun di sini memperkenalkan dengan nama yang jelas. Karena menyangkut pendeta yang tidak sepaham dengan nuraninya. Saya sudah bertemu dengan orang yang memiliki kasus mirip ya. Anaknya bahkan sudah usia 13-14 tahun dan satu-satunya anak perempuan yang sangat cantik. Sangat cantik. Ada, saya ingin mengisahkan tapi lain waktu barangkali ya. Ya. Jangan marah terhadap keadaan yang ada. Dan rupanya pasangan ini sudah tidak terlalu marah dengan keadaan yang ada. Tetapi yang menjadi masalah adalah belum hidup seturut firman Allah sampai menangis sejadi-jadinya. Orang-orang seperti ini orang-orang benar, yang sangat berpeluang masuk surga dan menurut saya sudah terdaftar namanya dalam kitab kehidupan. Jadi kepada pasangan ini, walaupun tidak ke gereja, tidak apa-apa, ikuti terus YouTube saya. Anda adalah domba yang saya gembalakan. Suatu hari Anda akan ketemu saya. Saya akan telepon nanti Anda, ya. Saya akan telepon. Ya, oke, Tuhan memberkati. Salam Pak Eras, terima kasih. Saya 60 tahun sudah jadi oma, selalu ikut streaming Bapak Erastus. Ekumene Bible Course pun juga walau tidak terdaftar. Mau ikut berkemas-kemas pulang ke surga dengan tekad mau hidup seperti Yesus walau tidak mudah. Thanks. Banyak berkat yang saya terima melalui firman Tuhan yang Bapak bagikan. Oke, ya, oma. Umurnya 60 tahun sudah oma, tapi saya lebih tua setahun dari oma ini. Oke, kita pulang bersama nanti ya Bu. Salam Bapak Pendeta 0812 11007 sekian. Salam Bapak Pendeta Eras Sabdono, perkenalkan nama saya ini dari Bandung. Singkat cerita, saya sudah mengikuti pengajaran Bapak selama setahun ini semenjak saya terkena stroke. Saya bersyukur sekali karena Bapak di surga banyak mengajar dan mengubah dan membangun manusia batinia saya lewat pengajaran Bapak. Terima kasih sekali ya Pak. Jadi yang mau saya tanyakan adalah semenjak saya belajar untuk mengkhianati daging seperti yang Bapak ajarkan, saya merasakan tidak hanya manusia batinia saya yang makin kuat, puji Tuhan, tapi daging saya jadi melemah
dalam arti nurut aja apa yang dikatakan roh. Saya sangat bersyukur dengan rasa ini. Tapi apa ini berarti saya sudah cepat puas dengan penggarapan Allah? Apa ini kesombongan rohani? Mohon penjelasannya Pak. Tuhan Yesus sayang dan jaga Bapak. Terus, terima kasih. Ini dari Bapak Birnat Bandung ya. Pak Birnat, bukan kesombongan rohani. Bapak ada dalam track yang benar. Bapak mengalami pembaharuan. Kedagingan Bapak salibkan. Roh akan tunduk. Puji Tuhan. Ya. Welcome to my world. Selamat datang di duniaku. Sama-sama kita berjuang Pak. Demikianlah saudara di episode yang telah kita bersama ikuti. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan berkati.